Berikut faedah. Qala Nawawi berkata atau berpendapat Imam Nawawi fit Tibyan di dalam kitab Tibyannya. La yumna'ul kafiru min sama'il Qur'an. Tidak dilarang. Ya. Jadi dibolehkan bagi orang kafir untuk mendengar Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Liqauli azza wa jalla sebagaimana landasannya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Dan jika ada seseorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepada mereka, kepada dia, ya. Hatta yasma'a kalamullah. Moga-moga dia nanti dapat mendengar firman Allah. Ya, minta perlindungan, lindungi, gitu. Kan kaum kafir itu ada macam-macam. Kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir yang diperangi, ada kafir yang minta perlindungan. Ada kafir yang dia di negaranya tapi suka berhubungan juga dengan umat Islam, tapi bukan zimmi. Kalau zimmi itu kan yang di wilayah kekuasaan kaum muslimin, dia bayar pajak dan sebagainya. Tetapi kalau kita Indonesia nggak ada istilah kafir dan ini, karena semuanya menyatu. Jadi anak bangsa ya bahasanya, nasionalisme dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mereka boleh mendengarkan Al-Quran. Tetapi bagaimana kelanjutannya? Wa yumna'u min massil mushaf. Mereka dilarang untuk memegang mushaf. Wa hal yajuzu ta'limul Qur'an? Apakah dibolehkan mengajarkan Al-Quran kepada mereka? Qala ashabuna, berpendapat beberapa ulama dari golongan mazhab Syafi'i. Jadi ashabuna itu teman-teman kami, maksudnya golongan mazhab Syafi'i. In kana la yurja islamu lam yajuz. Kalau tidak diharapkan dia bakal masuk Islam, maka enggak boleh ta'limu, untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Wa in rujiya islamuhu fa fihi wajhani. Itu yang pertama. Kalau Islamnya tidak diharapkan, tidak boleh. Tetapi yang kedua, kalau ada harapan dia nanti masuk Islam, bagaimana? Ini ada dua pendapat juga di dalamnya. As-sahhuma yajuzu raja'il Islam. Yang sahih ya, dari keduanya itu dibolehkan kalau ada harapan untuk dia dapat masuk Islam. Wasani la yajuzu. Pendapat kedua, ya, walaupun nanti dia ada harapan masuk Islam, yang kedua nggak boleh. Kama la yajuzu bai'ul mushafi minhu wa in rujiya. Sebagaimana alasannya ini, tidak dibolehkan menjual mushaf kepada orang yang kafir, ya, yang juga diharapkan dia bisa masuk Islam, gitu. Ya, kita kan namanya berharap karena dia. Tapi kalau zaman sekarang ini terbuka banget. Itu kalau dakwah di Amerika malah Quran dibagiin aja. Tapi ya bahasanya kayak orang gambling, judi bahasanya. Ya pokoknya mudah-mudahan dia Islam, kadang-kadang baca nanti kapan anaknya atau apanya. Itu sekarang dakwah Islam itu seperti itu. Makanya terbuka sekarang. Tapi kalau ngikutin mazhab Syafi'i, itu hati-hati sekali, karena khawatir itu Al-Quran nanti tadi dihinakan. Bisa jadi dia habis bawa Quran depan kita dibawa, pas sampai rumah dibuang. Atau yang melakukan pembakaran Al-Quran itu, ya kan di Amerika, di mana Kanada itu negara-negara Eropa, mereka bakar Quran, itu dapat Quran dari mana dia? Bisa jadi dia beli. Apalagi kalau dikasih, nah itu kan bahaya. Itu salah satunya itu. Wa amma idza ra'aynahu yata'allamu fahal yumna'u. Kemudian kalau kita melihatnya belajar,
mempelajari Al-Quran, apakah kita larang dia? Ini orang kafir baca Al-Quran, mempelajarinya. Fihi wajhani, di dalam masalah ini juga ada dua pendapat. Cuma Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya tidak membahas secara detail, udah intah selesai. Berarti kalau dua pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak. Tadi yang saya bilang, ada orang pengen belajar, dikasih. Ini kan sering kalau kita lihat video apa tuh, seorang mu'alaf ya, mantan pendeta dan sebagainya, bahkan sekarang menjadi organisasi para mu'alaf ya. Itu dikasih Quran, dipelajari dia, terus dia masuk Islam. Ya alhamdulillah. Cuma ada sisi lain, yaitu yang tadi habis dapat Quran diinjak